وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 233 pada surat Hud ayat 98 sampai 108 insyaallah taala. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir sebagaimana biasanya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke 101, lamma jaa amru rabbik. Jaa, ini hamzah ketemu hamzah, boleh dihapus satu hamzahnya menjadi ja amru rabbik. Kemudian amru rabbik, ra ketemu ra, ini boleh idgham menjadi amr rabbik. Ayat 102, wahya, ha boleh disukun, wahya. Ayat 103, al-akhirah, kalau digabungkan dengan dzalika maka boleh idgham. Al-akhirah dzalika. Ayat 105, ya'ti boleh dibaca panjang, ya'ti.
La takallamu, taknya boleh ditasydid. Tetapi kalau taknya ditasydid, maka lanya panjangnya 6 harokat. La takallam. Seperti waladdallin ya, panjangnya 6 harokat. 106 an-nari lahum. Ra ketemu lam boleh idgham. An-nal lahum. Ayat 108 su'idu, sin boleh di fathah, sa'idu, dan terjemahnya sedikit berubah. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini turun hujan, kita berdoa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Hud ayat 98, dan ini masih melanjutkan kisah Fir'aun. Pada ayat 97 Allah sebutkan nama Fir'aun. Maka pada ayat 98 Allah mengatakan yaqdumu, Fir'aun itu mendahului qaumahu, kaumnya, yaitu orang-orang Qibti, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Fa'awradahum, lalu dia memasukkan mereka an-nara, ke dalam api neraka. Wa bi'sa, dan sejelek-jelek, al-wirdu, tempat masuk, al-mawrudu, dan orang yang dimasukkan padanya, yang dimasuki. Al-mawrud itu apa? Al-madkhul fih, yang dimasukkan padanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya sudah pasti termasuk ahli neraka, karena Allah sudah memvonis di sini fa'awradahumun nar. Orang-orang yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka, berarti mereka itu sudah diketahui kekafirannya. Maka tidak boleh kita ragu-ragu terhadap kekafiran Fir'aun dan bala tentaranya. Siapa yang ragu-ragu terhadap orang yang sudah divonis oleh Allah kafir atau masuk neraka, maka dia ikut kafir. Ada orang ragu-ragu, Fir'aun itu kafir atau tidak? Kafir juga, dia yang ragu-ragu ini. Ada orang ragu-ragu, Abu Lahab itu kafir atau tidak? Dia ikut kafir karena ragu-ragu terhadap ayat Quran. Padahal ayat Quran sudah jelas mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat binasa yada abi lahabin, kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan dia binasa. Ini kata-kata binasa maksudnya adalah dia masuk ke dalam neraka. Sehingga siapa yang meragukan kekafiran Abu Lahab, dia ikut kafir. Qaidahnya mengatakan man lam yukaffir al-kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maksudnya orang yang divonis kafir oleh Allah, maka dia ikut kafir. Allah mengatakan Yahudi kafir, Allah mengatakan Nasrani kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka siapa yang ragu-ragu apakah Nasrani kafir atau tidak, Yahudi kafir atau tidak, orang yang ragu-ragu ini ikut kafir. Demikian juga di sini Allah sudah vonis bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya itu auradahumun nar, masuk ke dalam neraka, berarti mereka orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh ragu-ragu tentang kekafiran Fir'aun dan bala tentaranya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaqdumu, dia mendahului. Artinya yang masuk ke dalam neraka lebih dulu adalah Fir'aun. Bala tentaranya mengikuti. Itulah contoh kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u, pengikut itu, tabi'un, akan mengikuti. Maka kalau pentolannya masuk surga, nanti pengikutnya akan ikut masuk surga. Pentolannya masuk neraka, maka pengikutnya akan ikut masuk neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahabba."
Setiap orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Al-mar'u, setiap orang itu ma'aman ahabba, bersama orang yang dia cintai. Ya, mencintai pemimpinnya, pemimpinnya masuk neraka, nah, ikutan masuk neraka. Pemimpinnya masuk surga, ikutan masuk surga. Karena itu tidak boleh kita mencintai orang-orang kafir, karena menyebabkan kita bisa masuk neraka bersama mereka. Faedah yang kedua, kata-kata aurada atau warada itu kalau untuk orang-orang kafir itu maksudnya adalah masuk ke dalam neraka. Tapi kalau untuk orang-orang beriman, warada itu maksudnya adalah melewati di atas api neraka, tidak masuk. Allah mengatakan dalam surat yang lain, wa im minkum illa wariduha. Surat Maryam ayat 71. Masing-masing kalian wahai manusia pasti wariduha. Apa maksudnya warid? Kalau yang dimaksud orang beriman, maka dia warid melewati neraka. Di atas neraka ada jembatan, dia lewati. Kalau yang dimaksud adalah orang kafir, warid itu maksudnya masuk, nyemplung ke dalamnya. Nah, maka makna warid bisa masuk, bisa melewati, tergantung siapa yang dibicarakan. 99 wa utbi'u, dan mereka diiringi fi hadhihi, pada dunia ini. Hadhihi maksudnya dunia. Laknatan, dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamah, dan juga besok di hari kiamat juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan bi'sa, sejelek-jelek, ar-rifdu, pertolongan, al-marfud, yang ditolongkan. Orang ketika dia susah perlu pertolongan. Orang kena hujan, dia tidak bawa payung, dikasih payung, ini pertolongan. Nggak bawa mantol, dikasih mantol, ini pertolongan. Lah ini orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan pertolongan yang menyenangkan, tetapi malah mendapatkan pertolongan yang menyusahkan, tambah menyusahkan, yaitu mendapatkan laknat. Maka laknat disebut sebagai rifdun, yang arti asalnya adalah pertolongan, itu untuk mengejek mereka. Ditolong kok ditolong dengan laknat. Ini mirip dengan kalam Allah yang mengatakan wabasyiril fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira orang-orang kafir itu dengan siksaan yang menyakitkan. Kabar gembira kok siksa, ya. Nah, itu berarti apa? Untuk mengejek mereka. Demikian juga di sini. Bi syarifdul marfud, pertolongan kok berupa laknat, itu sejelek-jelek pertolongan. Al marfud, yang ditolongkan, ya, disebutkan ar-rifdul marfud karena ada laknat dua kali, laknat dunia kemudian ditambahi laknat akhirat. Ada laknat pertama, ada laknat kedua. Ada pertolongan laknat pertama, ada pertolongan laknat yang kedua. Itulah makna bi syarifdul marfud, yaitu setelah adanya laknat di dunia juga dilaknat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala, ketahuilah, la'natullahi, laknat Allah, ala zalimin, bagi orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang kafir. Ini surat Hud ayat yang ke-18. Ini kita sudah sampai surat Hud ayat 99. Nah, maka pada ayat yang 18 yang lalu Allah sudah sebutkan masalah laknat ini, yaitu pada ayat yang ke-18. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan sudah selesai kisahnya, maka Allah mengatakan dzalika, itu adalah min, termasuk dari ambai, berita-berita, al-qura, desa-desa atau negeri-negeri, naqussuhu, yang kami mengkisahkannya, alaika, kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha, dari negeri-negeri tadi, qaimun, ada yang masih tegak maksudnya masih ada bekas-bekasnya, wa hasidun, dan ada yang dibinasakan, maksudnya sudah tidak menyisakan sisa, sudah tidak ada sisanya lagi atau bekasnya lagi, sudah tidak menyisakan bekas lagi. Jadi maksudnya
Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ada negeri-negeri yang sudah disiksa oleh Allah, kemudian masih ada bekas-bekasnya, masih qaim. Tapi ada juga negeri-negeri yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah tidak ada bekasnya sama sekali, karena sudah hancur binasa tanpa ada sedikit pun bekas dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata naqussuhu, kami kisahkan kepada engkau, ini bukan berarti Al-Qur'an adalah buku cerita, bukan. Adapun kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu semata-mata kisah untuk diambil pelajaran, bukan kisah untuk dongeng semata. Maka harus dibedakan antara Quran yang berisi kisah dengan buku-buku cerita yang memang dibuat untuk memberikan dongeng. Quran bukan dibuat untuk memberikan dongeng, tapi untuk diambil pelajaran darinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh-sungguh di dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Nah, maka kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukan untuk dongeng, tapi untuk diambil pelajaran. Silahkan bedakan antara Quran dengan buku kisah. Kalau buku kisah itu biasanya ceritanya nama-namanya disebutkan dengan detail. Ada 7 orang, nah 7 orang namanya siapa saja, sebut namanya. Tapi kalau Al-Quran tidak menyebutkan dengan detail nama-nama mereka. Misalnya Ashabul Kahfi, siapa saja nama-nama Ashabul Kahfi, nggak ada dalam Quran. Kenapa? Nggak begitu penting. Yang penting diambil pelajarannya. Adapun mengetahui nama, mengetahui tempat, mengetahui tanggal, nah ini semua bukan merupakan sesuatu yang sangat penting, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu Quran kalau memberikan cerita, Quran tidak ngasih urutan. Kadang-kadang urut, kadang-kadang tidak. Cerita-cerita Nabi nggak ada yang urut dalam Al-Quran. Maksudnya tidak semuanya urut dalam Quran. Ada yang diurutkan, ada yang tidak. Ya, karena memang bukan buku cerita. Kalau buku cerita biasanya urut, buku sejarah biasanya urut. 101. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami mendolimi mereka, walakin akan tetapi zalamu, mereka mendolimi anfusahum, diri-diri mereka. Fama aghnat, maka tidaklah bermanfaat anhum, dari mereka, alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka, allati, yang yad'una, mereka sembah, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, min syai'in, sedikit pun. Lamma, ketika jaa, datang, amru rabbik, perintah pemeliharamu. Wa ma zaduhum, dan tidaklah menambah kepada mereka, ghaira tadbir, selain merugikan. Allah menegaskan pada ayat ini bahwa siksa yang dikirim oleh Allah itu bukan satu kezaliman. Wa ma zalamnahum, jadi maksudnya siksa saya kirimkan ini bukan karena saya zalim. Kenapa mereka dikirim siksa? Karena zalamu anfusahum, mereka sendiri yang menyebabkan siksa itu turun. Allah sudah menegaskan berkali-kali, jangan durhaka, siksa turun. Kalau taat, siksa tidak turun. Mereka malah pilih siksa, ya sudah, Allah kirimkan siksa. Dan ternyata setelah siksa turun, fama aghnat, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak ada yang memberikan manfaat. Maka mereka menyembah sesuatu yang tidak ada gunanya untuk disembah. Disembah tidak memberikan manfaat, ditinggalkan tidak memberikan madarat. Kalau Allah kita sembah, maka Allah akan berikan manfaat kepada kita. Kita tinggalkan Allah, Allah akan kirimkan madarat kepada kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memang berhak disembah karena menguasai manfaat dan madarat. Kata-kata yad'un bisa diartikan berdoa, bisa diartikan menyembah. Karena doa ada dua macam. Ada doaul ibadah, doa yang maknanya ibadah, ada doaul masalah, doa yang artinya meminta. Nah, maka di sini diartikan meminta boleh, diartikan berdoa, menyembah juga boleh. Yang dimaksud amru rabbik, perintah Allah, itu adalah siksa. Dan sudah sering diulang-ulang bahwasanya siksanya Allah disebut dengan nama perintah Allah karena siksa Allah tidak akan turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa siksa itu para malaikat.
Tapi para malaikat tidak akan menurunkan siksa kecuali sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah belum perintahkan, mereka tidak akan melakukan apapun yang belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Maryam ayat 64, "Wa ma natanazzal," kami tidak akan turun, kami malaikat, "illa bi amri rabbik," kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa ma zaduhum ghaira tadbib." Tidaklah Tuhan-Tuhan itu menambah mereka kecuali kerugian. Jadi semakin disembah semakin merugi. Kenapa? Karena semakin menyembah berarti semakin tambah dosanya. Besok nyembah lagi, tambah dosanya lagi, tambah rugi lagi, tambah rugi lagi. Berbeda dengan Allah, Allah semakin disembah, maka semakin kita mendapatkan manfaat dan pahala dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 102. Wa kadzalika, dan seperti itulah akhdhu rabbika, siksaan pemeliharamu, idza apabila akhadha dia menyiksa al-qura, negeri-negeri, wahia sementara negeri tadi zalimatun zalim. Inna akhdahu, sesungguhnya siksaannya Allah, alimun, menyakitkan, syadidun, dahsyat. Jadi maksudnya siksa Allah kalau sudah datang tidak ada yang bisa menolak sama sekali. Karena siksa Allah sangat dahsyat dan Allah selalu bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Siksa Allah disebut dengan beberapa istilah. Istilah pertama adzab, istilah kedua akhdhu rabbika, istilah yang ketiga kita temukan pada surat Al-Buruj, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan pemeliharamu sungguh sangat dahsyat. Batas itu arti asalnya adalah pukulan. Maka Allah mengistilahkan siksa dengan 3 istilah. Adzab, akhdhun, batas. Maksudnya sama, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud zalim ini adalah kafir. Maka yang berhak disiksa adalah orang-orang kafir. Siksa yang sampai menghabiskan seperti tadi. Adapun orang-orang beriman disiksa oleh Allah dengan cara dikasih musibah-musibah, dikasih penyakit-penyakit, tidak sampai dihancurkan semua desanya, enggak. Tapi kalau orang kafir yang mendustakan nabi-nabi, maka mereka disiksa sampai habis total, tidak tersisa di antara mereka sedikit pun. Itulah perbedaan antara siksa Allah kepada orang-orang kafir dengan siksa Allah atau hukuman Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka zalim di sini adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Luqman ayat 13. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Itulah makna zalimah di sini, yaitu syirik. Adapun kalau mereka muslim, tidak akan dibinasakan total negara mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk negeri itu iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami buka kepada mereka berkah-berkah langit bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan, yaitu kafir, maka kami siksa mereka dengan tingkah mereka. Nah, maka jelas bahwasanya zalimah di sini artinya apa? Kafirah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. 103. Inna, sesungguhnya fi dzalika, dalam hal itu, la ayah, sungguh ada tanda kekuasaan Allah, liman khafa, bagi orang-orang yang takut, adzabal akhirah, terhadap siksaan di akhirat. Dzalika, itu adalah yaumun, satu hari, majmu'un, yang dikumpulkan, lahu, padanya, annasu, para manusia. Wadhalika, dan itu adalah yaumun, satu hari, masyhudun, yang disaksikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah-kisah para nabi-nabi dan kaumnya yang dibinasakan oleh Allah itu sudah cukup bagi orang beriman untuk menjadi ayah, menjadi tanda kekuasaan Allah. Sehingga dengan membaca ayat-ayat ini, tambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mensifati orang-orang beriman dengan sifat khafa adzabal akhirah, takut terhadap siksa akhirat. Maka orang beriman salah satu sifatnya memiliki sifat khauf, sifat takut kepada neraka, kepada siksa Allah. Tidak seperti perkataan orang-orang sufi yang bodoh yang mengatakan kami nyembah Allah semata-mata karena cinta, tidak pengen masuk surga, tidak takut neraka. Ini perkataan orang bodoh. Perkataan yang benar adalah cinta kepada Allah diperintahkan, takut kepada neraka diperintahkan, mengharap surga juga diperintahkan. Maka ini 3 sifat yang semuanya harus ada pada orang mukmin. Mahabbah, cinta, ini seperti kepala burung. Kemudian khauf, takut, dan roja, mengharap, ini seperti 2 sayap burung. Maka burung tanpa kepala tidak hidup, burung tanpa 2 sayap yang imbang tidak akan bisa terbang. Maka di sini Allah sifati orang-orang beriman dengan sifat khafa adzabal akhirah, takut terhadap siksa di akhirat. Rasulullah bersabda, ittaqu an-nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada api neraka meskipun dengan sedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nabi suruh kita takut kepada neraka. Kemudian ada orang mengatakan, saya menyembah kepada Allah semata-mata karena cinta Allah, tidak takut neraka, tidak pengen masuk surga, tapi semata-mata cinta. Nah, ini jelas sesat. Rasulullah saja menyuruh kita takut kepada neraka, kamu malah mengatakan tidak takut kepada neraka. Kemudian hari akhir itu diberi nama yang banyak oleh Allah. Salah satunya adalah Yaumun Majmu'. Nama yang lain adalah Yaumum Mashhud. Disebut Yaumum Majmu' karena semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nabi maupun umatnya sama, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Padang yang sangat datar dan tidak ada apapun bangunan padanya sehingga semua orang bisa melihat yang lain. Yang dikumpulkan di padang mahsyar ini, ya, dari jauh maupun dari dekat semuanya bisa melihat. Kalau ada suara disampaikan kepada mereka, maka satu suara itu sudah terdengar oleh semua yang ada di padang mahsyar. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Yuhsyarun nas, akan dikumpulkan para manusia yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ala ardin bayda, pada bumi yang putih, afra, yang kemerah-merahan, kakursatin naqi, seperti bundaran roti yang putih. Laisa fiha ma'lam, tidak ada padanya satupun bangunan, li ahadin, untuk seorang pun. Hadis muttafaqun alaih. Inilah kondisi dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini menjelaskan kata-kata majmu', dikumpulkan, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian nama yang kedua adalah masyhud, hari yang disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh penduduk langit dan oleh penduduk bumi. Semuanya kumpul. Malaikat-malaikat dikumpulkan oleh Allah, manusia dan jin semuanya dikumpulkan oleh Allah, sehingga semuanya menyaksikan hari tersebut, hari akhirat. 104, wa ma nuakhiruhu, dan tidaklah kami mengundurkan siksa illa kecuali li ajalin, karena satu waktu, ma'dud, yang sudah ditentukan. Ma'dud itu arti asalnya dihitung, ya, tapi maksudnya apa? Sudah ditentukan. Karena kalau sudah dihitung berarti sudah ngerti jumlahnya, nah, maka tertentu. Jadi maksudnya siksa Allah hari akhir itu tidak akan datang kecuali kalau sudah tiba waktunya. Nggak bisa kita segerakan kiamat itu. Nggak bisa juga kita mundurkan kiamat. Yuk mari kita bangun pesantren yang banyak supaya kiamatnya mundur. Nggak akan bisa. Meskipun kamu membangun pesantren sebanyak-banyaknya, kalau sudah tiba waktunya kiamat, Allah akan jadikan kiamat terjadi. Gampang bagi Allah menetapkan hari kiamat. Orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini
cukup dikirimi oleh Allah sebuah angin yang dingin yang datang dari arah Yaman, melewati bawah ketiak orang-orang beriman. Kalau sudah kelewatan angin itu, maka dia akan mati. Karena itu tersisa di bumi orang-orang kafir. Kalau sudah tersisa orang-orang kafir, saat itulah terjadi hari kiamat. Mari kita lihat hadis yang menunjukkan hal itu. Angin yang dingin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan orang-orang muslim. Thumma yursilullahu rihan baridah. Allah akan mengirimkan angin yang dingin min qibali Syam, dari arah Syam. Tadi saya mengatakan dari arah Yaman karena ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan datangnya dari Syam, hadis yang kedua mengatakan datangnya dari Yaman. Dua hadis ini sama-sama sahih sehingga harus dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ada dua angin, satunya datang dari Syam, satunya datang dari Yaman. Anginnya sama, dia akan mematikan orang-orang beriman. Pendapat yang kedua mengatakan munculnya dari Yaman dulu, lalu tersebar di Syam, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Awal munculnya dari Yaman, kemudian sampai di Syam tersebar. Atau sebaliknya, awal munculnya dari Syam, kemudian sampai Yaman tersebar sehingga menyebar ke seluruh dunia. Maka siapapun yang muslim, fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Maka siapapun orang beriman yang ada di atas muka bumi pasti akan terkena angin itu kemudian mati. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal. Kalau ada orang masuk ke tengah gunung, la dakhalat alaihi hatta taqbidah, maka angin itu akan masuk ke tengah gunung untuk mewafatkan si muslim tadi. Lalu tersisa syirarun nas, orang-orang yang jelek-jelek, fi khiffatit thair, yang mereka ringan seperti burung. Maksudnya ringan adalah sangat bercepat-cepat dalam keburukan. Sebagaimana burung ini lincah dalam bertingkah. Nah, ini orangnya lincah di dalam berbuat keburukan-keburukan. Wa ahlamis siba', dan akal-akal mereka adalah akalnya binatang-binatang buas. Maksudnya mereka berbuat kezaliman semau mereka sendiri. Sebagaimana binatang buas, ya. Ketemu binatang yang lain pasti akan diterkam, diserang karena mereka menguasai hutan. Dan seterusnya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. 105. Yauma, pada hari ya'ti, dia datang, yaitu siksa itu datang, la takallamu, tidak akan bicara, nafsun, satu jiwa, illa bi'ilnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum, maka di antara mereka, syaqiyun, ada orang yang celaka, wa sa'idun, dan ada orang yang bahagia. Ayat ini menjelaskan dua hal. Pertama, bahwasanya besok di akhirat tidak ada satupun yang bicara kecuali kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata nafsun ini mencakup malaikat dan manusia dan jin. Gak ada malaikat bicara kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Tidak ada manusia bicara kecuali diizinkan oleh Allah. Tidak ada jin yang dibicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan nafsun. Allah tidak mengatakan manusia, ya. Karena kalau dikatakan manusia berarti malaikat dan jin enggak masuk. Kalau disebut nafsun, maka siapapun yang bernyawa dia adalah nafsun. Manusia itu bernyawa. Malaikat itu bernyawa. Jin itu bernyawa. Maka semuanya adalah nafsun. Tidak ada yang bicara lagi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada surat Thaha Allah mengatakan, wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan menjadi tunduk, menjadi rendah, menjadi hilang al-aswat, suara-suara semuanya, lirrahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak mendengar kecuali suara yang lirih, suara bisikan saja. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa bicara saat itu. Kemudian yang kedua, Allah membahas di sini bahwasanya besok di hari kiamat manusia terbagi dua. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Apa maksudnya celaka? Dijelaskan pada ayat berikutnya.
Celaka itu maksudnya masuk neraka, berarti bahagia itu maksudnya masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Istilah syaqi, orang yang celaka, kita temukan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, hadis yang mengatakan, "Ala ketahuilah innamas syaqi, tiada lain orang yang celaka, man syaqiya fi batni ummih, orang yang sudah celaka sejak di perut ibunya." Artinya orang yang celaka itu, yang ahli neraka, itu sudah ditetapkan sebagai ahli neraka sejak dia masih menjadi janin. Saat dia menjadi janin, malaikat disuruh mencatat 4 atau 5. Bikat bi rizqihi, rizkinya berapa dicatat. Wa ajalihi, usianya berapa dicatat. Wa amalihi, amalannya apa dicatat. Wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia celaka atau bahagia. Apakah dia ahli surga ataukah dia ahli neraka, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini meskipun sanadnya dhaif, riwayat Al-Imam Ibnu Majah, tapi maknanya sahih. Ada hadis yang lain yang mengatakan asy-syaqiyyu. Asy-syaqiyyu, orang yang celaka, kullu syaqi, yang betul-betul celaka, man adrakathu sa'atu hayyan, orang yang ketemu dengan hari kiamat dia masih hidup, lam yamut, dia belum mati. Karena berarti dia dalam kondisi kafir. Kalau dia mukmin sudah dimatikan oleh Allah dengan angin dingin dari Yaman atau dari Syam tadi ya. Kalau dia masih hidup pada saat kiamat terjadi, berarti dia kafir, maka itulah yang dimaksud sebagai asy-syaqi, orang yang celaka, yaitu ahli neraka. Hadis ini meskipun juga sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih dengan sebab hadis yang lain yang menguatkan isinya. Maka ringkasnya, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ini tafsirannya seperti di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Sekelompok manusia masuk jannah, itulah yang dimaksud sa'id, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok masuk neraka sa'ir, itulah yang dimaksud syaqiyyun. Nah, di sini Allah dahulukan menyebutkan syaqi, sementara yang di surat Asy-Syura Allah dahulukan yang sa'id. Fariqun fil jannah, ini sa'id, wa fariqun fis sa'ir, ini syaqi. Kemudian pada ayat 106 dan seterusnya Allah menjelaskan siapa itu syaqiyun dan sa'idun. Maka Allah kemudian memerinci. Fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang celaka, fa fin nari, maka di dalam neraka, lahum bagi mereka, fiha di dalam neraka, zafirun, ada teriakan, wa syahiqun, dan teriakan. Apa bedanya antara zafirun dengan syahiq? Karena sama-sama teriakan. Keledai itu kalau awal berteriak disebut zafir, kemudian teriakannya panjang, kemudian teriakan terakhir penutup, nah itu disebut syahiq. Jadi maksudnya teriakan mereka di dalam neraka diserupakan oleh Allah dengan teriakan keledai. Teriakan keledai ada awalnya, ada akhirnya, melengking dari awal kemudian sampai akhir juga masih melengking. Dan teriakan keledai itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Surat Luqman ayat 19. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar, paling jelek itu sungguh suaranya keledai. Nah, maka maksudnya Allah di sini adalah teriakan orang-orang kafir pada saat berada di dalam neraka sangat kencang sekali, sangat keras sekali, sampai-sampai suaranya jelek seperti suara keledai. 107. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, madamat, selama, as-samawatu, masih ada langit-langit, wal ardu, dan masih ada bumi. Illa, kecuali masya rabbuk, apa yang dikehendaki oleh pemeliharamu Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, fa'alun, maha melakukan, selalu melakukan, lima yurid, terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya selama surga itu masih ada langitnya, selama surga itu masih ada tanahnya atau masih ada buminya, maka selama itu juga ahli neraka masih berada di neraka.
Artinya apa? Artinya mereka kekal. Karena surga itu kekal, tidak mungkin binasa. Loh, katanya langit ini akan hancur. Yang hancur itu langit dunia. Bumi akan hancur itu buminya dunia. Allah ganti dengan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Surat Ibrahim ayat 48. Pada hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Was-samawat, juga langit-langit diganti dengan langit-langit yang lain. Maka selama masih ada langit dan bumi, artinya selama masih ada langitnya surga dan buminya surga atau tanahnya surga, selama itu pula ahli neraka masih berada di dalam neraka, alias mereka kekal, karena surga pun juga kekal. Saya temukan satu hadis yang membicarakan tentang kondisi tanah yang ada di dalam surga. Darmakatun baydha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah ditanya tentang turbatil jannah, tanah yang ada di surga kayak apa? Qala, beliau mengatakan darmakatun baydha, seperti tepung putih yang sangat putih. Ini tepung mewah yang biasanya dibuat roti untuk orang-orang kaya. Miskun khalis, seperti minyak misik yang murni. Jadi dari sisi warna seperti tepung putih, dari sisi wanginya seperti minyak wangi misik. Ini kondisi tanah di surga. Berbeda dengan tanah di padang mahsyar tadi. Apa kata Nabi? Tanah di padang mahsyar putih kemerah-merahan. Kenapa putih kemerah-merahan? Para ulama katakan karena di atasnya ada matahari, tepat di atas kepala, menyengat, panas, sehingga orang yang di padang mahsyar semuanya kepanasan. Nah, karena sinar matahari itulah tanah padang mahsyar yang putih menjadi kemerah-merahan. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian di sini Allah mengatakan bahwa Allah itu selalu bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalimat seperti ini Allah ulang 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat Hud, kemudian diulang lagi oleh Allah pada surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Terus ada satu kalimat lagi yang maknanya sama tapi lafalnya berbeda, yaitu pada surat Yusuf ayat 21, wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah itu maha mengalahkan terhadap semua perintahnya. Maksudnya selalu bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 kalimat maknanya sama. Fa'alul lima yurid 2 kali, dan wallahu ghalibun ala amrihi. Semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ayat terakhir 108. Wa ammal ladzina su'idu. Adapun orang-orang yang mereka diberi kebahagiaan, itu kalau sinnya dibaca dhammah, su'idu. Artinya apa? Diberi kebahagiaan, dikasih kebahagiaan. Kalau di fathah, wa ammal ladzina sa'idu, adapun orang-orang yang bahagia, nah, maka silahkan terjemahkannya disesuaikan dengan bacaannya. Kalau panjenengan baca sa'idu, bahagia. Kalau panjenengan baca su'idu, diberi bahagia. Fafil jannah, maka berada di dalam jannah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawat, selama masih ada langit-langit di dalam surga. Wal ardu, dan masih ada bumi atau tanah di dalam surga. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh pemeliharamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Surga itu ataan, sebagai pemberian, ghaira majdudin, yang tidak terputus. Jadi nikmatnya surga tidak pernah terputus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mensifati langit yang ada di surga dengan istilah samawat, dan bumi atau tanah yang ada di surga dengan istilah al-ard, bumi. Tapi jangan dibayangkan seperti yang ada di dunia. Di dunia buminya bulat kan, kemudian langitnya kan di atas begitu, nah, ada 7 lapis. Nah, apakah di surga seperti itu? Belum tentu. Karena ini perkara yang gaib, yang kita tidak pernah melihatnya. Para ulama mengatakan semua yang ada di atas disebut sama atau samawat. Semua yang kamu injak dengan kakimu itu disebut al-ardu.
Kita di surga kan menginjakkan kaki kita kan di tanah surga kan. Nah, itu nanti disebut al-ardu. Kemudian kita kalau melihat ke atas, itu ada sesuatu yang di atas. Nah, maka itu disebut apa? Samawat. Maka langitnya surga dengan langitnya dunia berbeda, buminya surga dengan buminya dunia juga berbeda. Kemudian di sini Allah sifati pemberian di dalam surga itu adalah pemberian yang tidak pernah terputus. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau memberikan contoh bagaimana tidak terputusnya kenikmatan surga. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan, kalau dia mencabut, memetik satu buah minal jannah, dari jannah, adat makanaha ukhra, akan kembali di tempat itu buah yang lainnya lagi. Hadis riwayat Tabarani. Dalam riwayat Bazzar, akan kembali 2 buah. Dipetik 1 keluar 2, dipetik 2 keluar 4, dipetik 5 keluar 10, dipetik 10 keluar 20. Jadi semakin lama semakin banyak buah surga, tidak akan punah. Ini perbedaan antara buah surga dan buah dunia. Hadis ini saya jujur ya, kata Syekh Albani dhaif, tetapi sebagian ulama ada yang menganggapnya perawi-perawinya thiqat, berarti hadisnya bisa diterima. Anggaplah hadisnya dhaif, tetap maknanya sahih karena dikuatkan oleh ayat yang secara umum mengatakan itu, yaitu pada surat Al-Waqi'ah ayat 33. Wa fakihatin katsira, buah yang banyak, la maqtu'ah, tidak pernah terputus, wala mamnu'ah, tidak pernah terhalang. Kalau buah dunia itu kadang-kadang terputus. Cari anggur, katanya enggak musim, nah, berarti terputus, enggak ada. Mamnu'ah, tercegah, buahnya ada tapi enggak boleh makan. Kamu jangan makan ini, kenapa? Kamu lagi sakit, kalau makan ini tambah sakit. Nah, di surga enggak ada begitu. Ada buahnya, tidak pernah putus dan tidak pernah terhalang sama sekali. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita baca ini semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Kita menjadi ahlu surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.